wabarakatuh. Besti-besti aku semuanya. Alhamdulillah. Kembali lagi kita di Nurina Tok Tok. Happy terus, no galau-galau. Hai, apa kabar sih hari ini? Kenapa masih ada masalah di dalam kepala kamu? Gak apa-apa, curhat aja ke kita ya. Insya Allah nanti kita bahas tentang masalah kamu. Bukan masalah kamu yang dibahas secara mendetail, tapi secara luasnya gitu. Jadi kamu punya insight tentang bagaimana sih menghadapi masalah ini dengan baik gitu ya. Kayak ada yang curhat ini ya. Seseorang ini dia sudah punya calon suami atau calon istri, sengaja saya samarkan. Tapi persiapan untuk menuju pernikahan itu sudah baik, sudah bagus gitu. Tapi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum hari H pernikahan, ternyata mereka gagal menikah. Memang ada banyak sebab, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menikah. Tapi kok ya agak-agak gimana gitu ya. Semuanya sudah siap, sudah kenal orang tua si anu, semuanya sudah kenal, sudah lamaran segala macam, sudah persiapan ini itu. Tapi kok ternyata gagal menikah. Kenapa? Masalahnya. Ada masalah apa? Terus kok bisa kayak begini, terus gimana menghadapinya tuh gimana? Gitu. Ya, yuk kita bahas yuk di Nurina Tok Tok kali ini. Happy terus, no galau-galau ya. Kita akan membahas tentang ketika gagal menikah. Ayo kita mulai ya. Jadi gini, gagal menikah itu kan kalau orang-orang mikir ya udah ya, mereka udah merencanakan dengan sedetil-detilnya, ternyata gagal, berarti Tuhan berkehendak lain gitu. Jadi mereka gagal menikah. Tapi sebenarnya gagal menikah itu bukan hanya sekedar tidak jadi menikah gitu ya. Banyak orang mengira bahwa gagal nikah hanyalah soal batalnya sebuah acara. Saya bacain dulu ya. Padahal yang runtuh itu bukan cuma rencana di hari H, tapi juga harapan di masa depan. Terus identitas diri sebagai pasangan, malu pasti, nggak enak sama orang lain pasti gitu kan ya. Terus udah gitu yang runtuh juga relasi antar keluarga yang tadinya sudah kenal, sudah akrab, mungkin sudah segala macam sudah lancar, tapi ternyata harus runtuh di tengah jalan gitu ya. Juga seperti membuang investasi waktu, investasi tenaga, investasi emosi, dan juga investasi biaya pastinya, ya kan? Nah, fenomena gagal nikah ini sering terasa seperti kehilangan seseorang yang masih hidup. Kan kalau ada orang meninggal, kalau kita ditinggal meninggal atau berpulang sama seseorang, orangnya udah nggak ada, kita udah nggak ngeliat gitu ya. Tapi ketika gagal menikah, kita udah nggak bisa lihat orang itu lagi, nggak bisa lihat orang itu, tapi dia ternyata masih ada di sekeliling kita masih bisa lihat gitu ya. Nah, itu nggak ada ritual perpisahan yang jelas pastinya. Ya, putus-putus gitu aja gitu. Tapi rasa kehilangan itu nyata dan dalam. Ya, beda ya dengan kita kehilangan seseorang yang berpulang. Ya, sama-sama kehilangan, tapi nyeseknya agak beda dikit ya. Ya. Nah, biasanya nih kita masuk ke penyebabnya nih ya. Biasanya yang menjadi penyebab seseorang gagal menikah itu tidak sesederhana yang ada dalam pikiran kamu. Ya, bukan hanya karena tidak cocok, bukan hanya karena beda prinsip. Banyak nih ya, saya bacain sedikit ya. Gagal nikah hampir tidak pernah terjadi karena satu hal saja. Ya pasti ada masalahnya, atau akumulasi masalahnya juga pasti ada. Biasanya tuh kan baru ngomong, biasanya penyebab gagal nikah itu adalah akumulasi dari berbagai faktor. Seperti apa? Misalnya perbedaan nilai hidup,
ya, seperti agama, prinsip, cara melihat masa depan gitu ya. Jadi nggak tahu kalau kamu, tapi kalau saya sih ketika pertama kali kita mengenal lawan jenis terus kita tertarik, tapi ternyata si lawan jenis ini berbeda keyakinan dengan saya, pasti itu akan saya cut langsung ya, karena saya nggak mau hal-hal seperti ini tuh terjadi nanti di masa depan saya. Ya, jangan coba aja dulu, jangan coba aja. Enggak ada yang harus dicoba-coba. Kalau misalnya ya hal yang paling mendasar aja sudah beda, kayaknya udahlah, nggak worth it banget untuk dicoba. Ya. Terus biasanya nih kegagalan menikah itu juga bisa disebabkan oleh ketidaksiapan mental atau finansial. Ya, orang selalu bilang bahwa udah nikah aja, nanti rezeki datang sendiri kalau udah nikah. Bener, tapi ya nggak begitu juga. Itu tuh harus benar-benar dipersiapkan. Ya, coba deh nanti kamu, misalnya udah menikah terus tiba-tiba ada masalah, nggak usah masalah ya, tiba-tiba pasangan kamu atau kamu sendiri hamil gitu, insya Allah, alhamdulillah. Nah, itu pasti biaya akan itu udah di kepala tuh udah ada tuh biaya ke dokter, biaya ini, biaya itu, biaya vitaminnya. Belum misalnya kalau dia hamil ada masalah, dia harus ekstra lagi ke dokternya. Belum nanti kalau sudah lahir, pampersnya, susunya, ina-inu segala macam. Nah, itu biaya yang tidak bisa ditahan kan. Itu udah langsung fixed cost untuk kamu. Ya, itu yang benar-benar harus kamu perhatikan. Ya, jadi nggak bisa udah nikah aja dulu. Udah nggak bisa lagi zaman sekarang kayak gitu. Sebelum menikah kamu harus sudah mempersiapkan biaya ini, gitu ya. Nah, jangan sampai kamu nggak siap. Kalau nggak siap ya udah. Nanti kalau misalnya ujungnya ke gagal menikah, aduh jangan dong, ya. Nah, terus penyebab gagal menikah itu apa lagi sih, Kak? Nih, salah satunya adalah campur tangan keluarga. Aduh, Mak. Mungkin keluarga kita itu sayang sama kita. Keluarga calon pasangan kita sayang sama dia. Jadinya mereka ikut campur. Tapi sudahlah, jangan terlalu ikut campur. Yang akan menjalani hubungan pernikahan itu adalah kamu sama pasangan kamu nantinya. Kalau keluarga ini ikut campur, keluarga ini ikut campur, berarti yang menjalani pernikahan ini siapa? Mereka berdua atau keluarga mereka berdua gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga kamu mau menikah, sudahlah tahanin aja dulu, nggak usah ikut campur, nggak usah terlalu ikut campur maksud saya. Ya, ikut campur mungkin boleh kalau diminta ya, tapi kalau nggak diminta ya udah nggak usah lah ya, nggak usah ikut campur urusan calon pengantin ini. Gitu ya. Next adalah red flag yang sering diabaikan. Aduh, kalau ini udah sering saya bahas di beberapa talk-talk saya ya. Kalau kamu melihat red flag dari seseorang, ya, diingat-ingat. Kalau misalnya udah kamu nggak tahan, udah lepasin. Jangan diabaikan red flagnya. Ya, ingat aja dulu kejadiannya kayak begini. Karena ini dan ternyata yang red flag dia gitu. Ya udah, kalau udah kamu nggak bisa menerimanya, jangan diabaikan tanda-tanda seperti itu. Kalau kamu nggak mau rugi nantinya, ya. Sedih sih kalau misalnya ketemu seorang yang kita udah cinta banget ternyata red flag. Aduh, tapi lebih sedih lagi kalau kamu mengabaikan hal itu dan kamu mempertaruhkan masa depan kamu nantinya sama dia. Ya. Terus bisa juga terjadi karena ketidakjujuran atau pengkhianatan. Kalau pengkhianatan sih sudahlah, ya cut off saja. Ya, kalau udah mulai selingkuh segala macam, udahlah, nggak usah pikir panjang lagi, tus aja langsung ya. Terus udah gitu adalah penyebab gagal nikah adalah tekanan sosial yang besar. Sama seperti tadi, mungkin ada campur tangan keluarga di situ, ya kan? Udahlah, ini kalau kita omongin satu-satu kenapa penyebab gagal menikah akan panjang ya. Nah, ini gini nih, jadi seringkali saya bacain lagi, kegagalan itu justru adalah puncak dari masalah yang sudah lama ada
tapi tidak diselesaikan. Sama kayak red flag tadi. Kalau kamu udah lihat red flag, selesaikan dulu. Kalau nggak bisa selesai, ya berarti udahlah, tinggalkan saja. Jangan sampai masalahnya numpuk sampai akhirnya berakibat dengan gagal menikah. Jangan dong, ya. Nah, ketika ketika calon pasangan ini mengalami fase gagal menikah gitu, apa-apa saja, fase emosi apa saja yang akan dilewati oleh mereka berdua. Ya, biasanya nih orang yang gagal menikah itu akan mengalami fase yang mirip dengan fase orang yang berduka. Ya, misalnya apa? Misalnya dia akan merasakan fase denial atau penolakan. Dia akan merasa bahwa enggak ya, this not good, ini tidak akan mungkin terjadi, this not happening gitu ya. Dia denial terus gitu. Iya sih, siapa yang nggak sedih ya kalau mengalami hal seperti ini ya. Pasti dia akan mengalami penolakan dulu di dalam hatinya ya. Terus udah gitu, emosi apa yang dia rasakan? Dia pasti akan marah ke pasangannya. Ke pasangannya bisa, ke dirinya sendiri bisa, atau ke keadaan. Ya, ini pasti gara-gara ini nih gue gagal menikah. Pasti gara-gara ini nih. Ya, udahlah, penyangkalan atau denial, dia marah gitu kan. Terus dia mengalami fase tawar-menawar. Kayak apa? Dia berharap semuanya bisa diperbaiki. Coba dulu kalau misalnya gue ada masalah ini langsung begini ya, langsung diomongin sama dia, pasti dia akan begini. Kalau dia begini dulu, tidak begitu, nawar terus di dalam hatinya ya. Tapi nggak bisa ditawar-tawar, gimana kalau misalnya udah kejadian kayak begini, ya kan? Harusnya yang kamu tawar-menawar itu kamu lakukan jauh hari sebelum hari H, bukan menjelang hari H tinggal dikit udah gagal, baru kamu mikir harusnya aku begini, harusnya aku begitu. Terlambat barangkali ya, bukan barangkali, memang sudah terlambat ya kan. Dan fase emosi yang berikutnya yang akan dia rasakan adalah sedih mendalam. Dia akan kehilangan harap, dia merasa hampa pastinya. Orang yang dia idam-idamkan untuk menikah ternyata gagal, siapa yang tidak hampa di dalam hatinya ya. Nah, setelah melewati fase-fase itu, dia akan sampai pada satu fase yang kayaknya ini terakhir nih, yaitu adalah penerimaan atau acceptance ya. Dia mulai melihat dengan lebih jernih. Oh iya, pantesan ya Allah tidak meridhoi aku menikah dengannya karena mulai deh itu alasan-alasan yang sebenarnya terbuka semua di mata dia. Dia bisa melihat dengan jernih gitu ya. Nah, dari semua itu yang harus kamu pahami adalah fase yang tadi saya sebutkan itu tidak harus kamu rasakan berurutan, atau tidak tidak harus berurut gitu ya maksudnya. Tapi itu bisa bolak-balik dari sini ke sini, dari denial dulu, dari marah dulu, terus nawar-nawar dulu, atau kadang-kadang nerima tapi besok-besoknya marah lagi gitu ya. Ya namanya juga perasaan manusia ya, nggak mungkin bisa sama gitu kan satu sama lain. Oke. Nah, terus dalam kasus gagal menikah ini ada luka yang tidak terlihat oleh orang lain pastinya ya. Saya bacain dulu sebentar. Yang sering membuat gagal menikah menjadi lebih berat adalah hal-hal yang tidak terlihat. Seperti apa? Seperti rasa malu misalnya. Apa nanti kata orang, aku sudah siap semuanya, tinggal hari hanya aja, ininya segala macam udah siap. Apa kata orang, kok udah siap malah jangan jadi nikah. Nah, itu salah satu luka yang kira-kira akan dialami oleh calon pasangan yang tidak terlihat orang lain.
Ya. Terus udah gitu ada lagi perasaan gagal sebagai individu. Aduh, kenapa ya? Kayaknya gue gagal nih jadi calon suami yang baik gitu. Kayaknya gue gagal jadi calon istri yang baik. Ya, perasaan gagal sebagai individu itu pasti akan ada. Oke. Selanjutnya yang saya nggak akan ngomong biasanya ya karena saya takut ini akan terjadi ya. Kamu akan trauma terhadap komitmen. Saya sudah setia sama pasangan saya, tapi ternyata dia begitu. Ya udah kalau gitu besok-besok saya nggak mau lagi komitmen. Jangan begitu ya. Kamu nggak boleh trauma sama komitmen. Mungkin saat ini bermasalah, tapi kamu nggak boleh takut. Siapa tahu nanti besok-besok kamu ketemu seseorang yang jauh lebih baik dari dia, ya. Terus kamu menikah, living happily ever after. Ya, jadi kamu jangan usah trauma sama keadaan, ya. Oke. Terus yang menjadi luka tak terlihat adalah kehilangan kepercayaan. Pastinya ya, banyak orang tampak baik-baik saja di luar, tapi sebenarnya masih berjuang di dalam. Ya kan? Ini baru kulit-kulitnya aja nih saya bahas nih. Untuk selanjutnya kita bahas minggu depan ya. Kita udah mulai masuk ke dalam inti masalah ya. Jadi kalau kamu masih punya masalah, punya unek-unek tentang gagal menikah, kalau mau curhat udah curhat aja ke kita. Kita punya yang namanya Nurina Tok Tok Hotline di sini. Ya, kamu add aja dulu, terus kamu DM deh ke kita. Ya, insya Allah nanti akan ada petugas yang standby menerima semuanya, tapi insya Allah akan masuknya ke saya ujung-ujungnya ya. Baiklah kalau begitu, kamu kalau tadi di awal video lihat ini ada gambar di sini, you know what to do ya. Langsung aja lihat linknya di deskripsi. Kalau mau beli langsung klik linknya di situ. Tapi kalau mau diskon sekitar berapa? 10% mau? Mau, boleh. Ada linknya di situ. Mau 20% boleh juga, chat aja sama saya tentang diskon-diskon Oriflame atau semua keuntungan-keuntungan Oriflame, dan nanti akan saya jelaskan semuanya. Kamu tinggal klik link chat dengan saya tentang Oriflame di deskripsi di bawah. Oke. Baiklah, kita selesaikan dulu ya. Untuk episode ini sampai di sini ya, di part 1 ini ya. Kita selesaikan di part 2 minggu depan. Oke, mudah-mudahan insya Allah sharing saya ini bermanfaat, insya Allah mencerahkan dan menginspirasi. Oke, saya pamit dulu ya. Terima kasih atas perhatian besti-besti semuanya. Tetap nonton Nurina Tok Tok. Tentunya akan ada video panjang setiap hari Senin dan video short jam 5.25 setiap hari Senin sampai Minggu. Oke, terima kasih atas perhatian besti-besti semuanya. See you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you for watching Nurina Tok Tok.